warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Apa kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, Mas, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya, Pak. Ya. Jadi, saya Agus Parman, PGP Angkatan 9, Kabupaten Batanghari. Pada hari ini maksud dan tujuan saya hadir di rumah Bapak akan melaksanakan kegiatan wawancara, Pak. Ya. Ya, wawancara terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, di mana keputusan itu merupakan keputusan apakah yang termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan-bujukan moral yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Mungkin Pak, sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait wawancara pada hari ini, sebelumnya saya ingin mengetahui mungkin terlebih dahulu, Pak, apakah ada kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam waktu belakangan ini, Pak, yang ada di sekolah Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Agus. Iya, Pak. Jadi sebelum Bapak menjawab masalah yang terjadi di sekolah, Iya, Pak. baik itu masalah kasus-kasus etika tadi ya. Iya, Pak. Nah, kami sampaikan dulu bahwa sekolah kita ini sekolah dasar negeri, ya, di 80 kilometer 3 Muara Bulian. Iya, Pak. Domisili kita ini di kota kabupaten. Jadi memang untuk tenaga pengajar dan rombel kita, alhamdulillah kan dianggap lebih dari sekolah-sekolah lain. Iya, Pak. Nah, ini karena kita nih jumlahnya, rombel kita ada 16, jumlah siswa kita kurang lebih 300-an. Jadi tentu permasalahan yang ada di sekolah semakin kompleks, ya kan? Yang terkait masalah, nah tadi pertanyaan tadi masalah etika ya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu ya pasti ada lah, ya kan, namanya permasalahan setiap waktu pasti ada kita Iya, alami, Pak. kan, Betul, betul, Pak. baik itu masalah pribadi, Iya. baik itu masalah tugas-tugas berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai guru dan kepala sekolah, kan. Betul, betul, Pak. Tentu ini terkait hubungan rekan kerja, ya kan, tentu tidak bisa dipungkirin adanya benturan-benturan. Nah, di situ sebagai kepala sekolah kita mempunyai persiapan ya, untuk menghadapi jika terjadi hal-hal yang terkait masalah kasus-kasus yang terkait dengan etika tadi. Betul. Nah, itu. Jadi kalau setiap hari itu pasti aja, pasti ada kan. Ya, demikian Pak Agus. Baik, Bapak. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentunya ada kasus yang mungkin lebih spesifik, Pak, yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini, Pak, di mana selama ini ketika Bapak menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah di SD Negeri 80 ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin yang ada kasus terbaru lah mungkin, Pak, yang terjadi di sekolah Bapak, apakah itu termasuk ke dalam kasus dilema etika atau kebujukan moral, Pak? Mungkin boleh Bapak, pendapat Bapak bagaimana, Pak? Ya, kasus yang berkaitan yang pertama dilema etika ini ya, banyak ya kan. Iya, Pak. Contohnya kejadian-kejadian terbaru nih masalah kecemburuan sosial lah terkait masalah jam mengajar, ya kan. Iya, Pak. Pembagian tugas, ya kan, pembagian tanggung jawab pekerjaan, ya kan. Nah, adanya keterkaitan masalah permasalahan etika ini tentu yang kita mau selesaikan yang lebih urgent lah sifatnya, kan. Iya, Pak. Jadi memang kalau
masalah yang terakhir ini kita masalah guru pindah, guru pindahan. Ada guru pindah ya. Ada guru pindahan ini, beliau ini yang biasanya dia sebagai guru kelas punya jam 24 jam mengampu di kelas ya kan. Betul, sebagai Pak. guru kelas. Iya, Pak. Karena kita ini rombel tidak mencukupin ya kan, sehingga beliau tidak mendapatkan guru megang kelas ya. Iya. Tidak mendapatkan jam kelas. Nah, artinya ini satu dilema juga buat kita kan. Ini ada juga bagaimana caranya kita sebagai kepala sekolah itu menyikapin. Nah, tentu ini nih, kita mau selesaikan ya kan. Iya. Karena berkaitan dengan sertifikasi ya kan. Tunjangan, Pak ya. Nah, tunjangan sertifikasi. Iya. Kalau tidak kita atasin soal ini, tentu kan akan merugikan salah satu pihak ya kan. Betul, Pak. Nah, kemudian juga keterkaitannya masalah apa tadi yang samping bujukan moral ini kan. Iya, Pak. Nah, bujukan moral itu sendiri kan tentu kita bagaimana caranya kepala sekolah ya kan memberikan solusi ya penyelesaian masalah ini sehingga guru-guru bisa memahami kan. Iya, Pak. Dan bisa mengerti apa yang dihadapi di sekolah itu, dan juga bisa memberikan solusi juga kan bagi kita agar bisa mencari jalan keluarnya, agar kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan itu dengan baik ya, iya, Pak. dan bijak itu. Kalau sebagai kepala sekolah itulah berat untuk memutuskan sendiri ya. Tentu kita punya dialog ya kan, ada komunikasi, ruang komunikasi di sekolah kita itu ada forum ya kan, forum komunikasi, kita ada rapat majelis ya kan. Iya, Pak. Tentu permasalahan-permasalahan itu nanti kita akan tarik di dalam musyawarah, pertemuan ya kan, dan membahas penyelesaian masalah itu. Demikian. Baik, Bapak, ini sangat menarik sekali, Pak ya. Jadi dilema buat Bapak dalam pengambilan keputusan, di mana ada guru baru, Pak ya, yang pindah, Pak ya. Iya. Ya, ini tentunya jangan sampai ada yang dirugikan dari keputusan kita ambil, Pak ya. Baik, Bapak, terima kasih. Nah, kemudian Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa Bapak memberikan pendapatnya, Pak? Ya, untuk kita sebagai pimpinan, ya, Pak, itu mengidentifikasi yang langkah awal kan, identifikasi permasalahan kan. Di sisi mana kita bisa mengambil keputusan itu agar tidak merugikan salah satu pihak. Ya, Pak. Nah, jadi langkah kita ya mencari penyelesaian permasalahan ini sehingga guru-guru bisa memahami kan. Nah, kepentingannya memang sama-sama penting ya kan. Iya, Pak. Sama-sama penting ya, karena punya haknya yang sama di sana. Iya, Pak. Apalagi guru-guru yang belum mempunyai sertifikasi mengajar ya kan, tentu pertimbangannya kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan ya kan. Iya. Tentunya dengan kita langkah berikutnya adalah kita memanggil ya kan pihak yang bisa kita ajak bicara, ajak komunikasi sehingga mereka memahami kan. Nah, ini memang keputusannya tidak bisa kita sendiri, kepala sekolah yang menentukan. Iya, Pak. Nah, kita tidak secara otoriter kan, tapi kita cara musyawarah kan. Memang langkah yang saya ambil adalah berdiskusi ya kan. Iya, Pak. Atau juga yang langkah berikutnya kita minta saran dan pendapat dari atasan kita. Nah, kalau Bapak kan tentu kan berdiskusi pada atasan kepala sekolah ya. Iya, Pak. Setidaknya pengawas Pak ya. jenjangnya itu kan. Iya, Pak. Jadi pengawas sekolah kita nanti diskusi lagi ya kan ke dinas ya, ke dinas pendidikan yang terkait. Nah, ini bagaimana upayanya agar memberikan penguatan ya, memberikan penguatan pada kepala sekolah dari keputusan itu bisa
ya kan, diterima, ya kan. Kalau kepala sekolah sendiri yang memutuskan nanti kan salah, ya kan. Iya. Persepsinya salah. Persepsi. Ya. Kalau nanti dikuatkan dengan keputusan dari atasan kepala sekolah, tentu itu kan mereka bisa memahami kan. Ya, jalurnya seperti itu. Artinya kita pakai cara-cara dulu lah. Kalau bisa kita lakukan dengan musyawarah intern dulu Iya. untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau tidak bisa, baru kita naikkan, ya kan, masalah itu. Untuk diskusikan lagi lebih mendalam, sehingga bisa cepat cepat diselesaikan pemasaran tadi. Nah, demikian Pak Agus. Baik Pak. Terkait hal itu Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan secara keseluruhan tuh terkait dengan langkah-langkah dan prosedur apa yang mungkin Bapak selama ini akan lakukan. Salah satunya mungkin Bapak tadi ya dengan cara berdiskusi Pak ya pada atasan, Ya, pada pengawas sekolah dan ya. dinas pendidikan. Baik Bapak. Selanjutnya Pak, hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Mungkin ada trik khusus mungkin Pak, kiat khusus dalam pengambilan keputusan ini Pak? Iya, saya mendalami ya karakter guru Oh iya Pak. dan kawan kan. Kawan Kita ya. mempelajarin karakter guru. Jadi setiap guru berbeda-beda karakter. Iya. Jadi kita mengambil keputusan tidak sama dengan satu guru dengan yang lain. Tentu kita bisa mempertimbangkan. Nah, kalau guru yang satu ini, saya harus menyampaikan dengan bahasa yang seperti apa gitu kan. Oh iya. Nah, dengan guru yang sifat karakternya yang lain, mungkin berbeda cara penyampaian saya. Nah, tentu dengan kita mempelajarin dulu karakteristik guru, tentu kita bisa mudah berkomunikasi. Nah, kedua kita melakukan pendekatan persuasif. Tentunya kita berdialog ya dengan tidak kaku ya kan. Iya Pak. Nah, ini tentu membuat mereka merasa nyaman. Nah, kita berkomunikasi, kita anggap satu rekan kerja kan. Iya. Nah, juga kita di sekolah itu menganggap semua keluarga. Artinya permasalahan apapun pas sekolah harus tahu ya kan. Iya. Terkait masalah pekerjaan, masalah pribadi kan tentu tidak sampai sejauh itu kan. Iya. Nah, masalah pekerjaan yang terkait di lingkungan sekolah tentu pas sekolah harus wajib tahu. Nah, ini yang kiat-kiat saya seperti itu. Yang langkah berikutnya baru kita menyelesaikannya dengan tindakan. Nah, tinggalnya kita di awal kalau memang kasus ini tidak berat ya kan, kita bisa selesaikan dengan cara dialog, dengan komunikasi, dan sama-sama kita memberikan nasihat. Nah, kemudian juga kita mengevaluasi ya kan. Iya Pak. Nah, bagaimana perkembangannya nanti, apakah sudah ada perubahan kan, atau belum ya kan, itu kita pantau. Nah, ini harapan kita sehingga permasalahannya tidak terulang lagi. Nah, satu contoh ya tadi kan, nah masalah mengajar ya, masalah jam mengajar, masalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Iya. Banyak kan beban mereka kan. Apalagi kalau tidak ada apanya ya, tidak ada tidak ada honor yang kita berikan di situ. Nah, terkait masalah ini kan maunya kan harus pemahaman bahwa kan kita kan sudah digaji, guru pegawai kan sudah ada haknya sudah diberikan ya kan. Kalau kita mengajar saja ya kan, tidak ada tugas-tugas tambahan, lalu bagaimana kita nak mengembangkan sekolah? Itu kan sulit ya kan. Iya. Maka itu kita mau yakinkan bahwa membangkitkan semangat kesukarelaan mereka untuk berbuat ya kan. Nah, bagaimana caranya? Pembiasaan itulah yang harus kita mau sampaikan, bahwa kita ini bekerja bukan hanya untuk sekedar mencari hak kita di situ, tapi bagaimana bisa kita mengembangkan diri, punya potensi kita kembangkan di sekolah sehingga sekolah bisa maju. Nah, itu secara bersama-sama. Nah, itu harapan kita kan. Iya Pak. Nah, demikian bagus. Baik Pak, terima kasih Bapak. Kemudian Pak, terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana ada langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak. Tantangan yang dirasa dilema buat Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak. Ya, tantangan ini yang berat itu apabila keputusan kita ini tidak diterima oleh guru, sebagian besar guru. Nah, tentu kan pertama niat kepala sekolah menyampaikan informasi yang terkait masalah hak dan tanggung jawab. Iya, Pak. Nah, tentu ini menyinggung ya kan masalah pribadi ya kan. Iya, Pak. Konsekuensinya mereka harus melakukan ya kan. Yang selama ini mereka abaikan, Iya. diingatkan lagi ya kan. Banyak ketersinggungan di sana ya. Tentu kita sebagai kepala sekolah harus berani ya kan untuk menyampaikan itu. Walaupun dengan kata lain banyak penolakan ya kan. Iya, Pak. Salah satu contoh kita mewajibkan mereka untuk datang tepat waktu, harus mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya upacara bendera ya kan. Iya. Nah, ini terkait masalah disiplin kan dengan tanggung jawab mereka sebagai guru yang harus dicontoh oleh warga sekolah yang lain. Iya. Nah, kemudian juga yang terkait masalah kewajiban dalam proses belajar ya kan. Itu banyak guru-guru ini yang meninggalkan kewajibannya kadang-kadang, sering ya kan mereka izin Iya. ya kan tanpa apa istilahnya mempersiapkan ya kan, mempersiapkan siswa didiknya ya agar bisa belajar dengan maksimal. Nah, ini hal-hal seperti ini memang tantangan juga yang buat kita sebagai kepala sekolah ini. Kalau dibiarkan kan jadi apa ya, contoh yang jelek ya kan. Iya, Pak, betul. Nah, ini Baik, Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan di mana agak sulit, Pak, ya dalam pengambilan keputusan, terlebih ini kaitannya dengan dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak, ya. ya. Nah, kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata krala dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tersebut, Pak? Ya. Jadi untuk jadwal penyelesaian kasus itu kan tergantung berat ringannya kasus. Ya Iya, kan? Pak, ya. Kalau namanya jadwal pembinaan itu tentu ada kan. Jadwal pembinaan itu biasanya rutin kita buat. Dalam satu semester itu bisa 2 kali kan. Kita buat jadwal pertama kalau untuk jadwal pembinaan tiap bulan ada ya. Nah, di waktu kita rapat bulanan ya kan. Kemudian jadwal pembinaan bimbingan guru ada, kita lakukan supervisi pembinaan langsung ke pribadi guru ya kan. Iya. Baik terkait masalah apa namanya dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan terkait masalah kewajiban mengajar mereka ya kan. Iya, Pak. Seperti perangkat pembelajaran. Nah, itu samping itu juga kita ada wawancara. Nah, wawancara ini kita masukkan di situ kan untuk mengetahui kan apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi tiap guru. Nah, dari situ kita bisa membaca kan, oh ini yang belum diselesaikan, oh ini masalahnya berat kan, ya terkait masalah apa pekerjaannya ya, ataupun masalah hubungan sosial yang berbenturan mungkin. Nah, disinilah kita bagaimana bisa sekolah melaksanakan jadwal tersebut dengan baik, sehingga bisa meminimalisir permasalahan itu, sehingga bisa dapat diselesaikan dengan baik dengan menggunakan jadwal. Nah, kalau permasalahan etika ini kalau sifatnya darurat atau urgen harus cepat diselesaikan, ya harusnya kita selesaikan saat itu. Tidak bisa kita tunda ya kan? Iya, Pak. Harus kita selesaikan hari itu juga, kalau tidak bisa diselesaikan menunggu waktu lain hari. Nah, itu Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian Bapak dari secara keseluruhan, apakah
ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah, Pak? Iya, nah kepala sekolah harus membentuk tim kerja. Tim kerja, Pak. Dia bisa dia bekerja sendiri, Iya, Pak. karena dia tidak cuma terbatas ya ruang geraknya kan, atau dia tidak bisa juga memantau ya kan, secara keseluruhan. Iya. Nah, dengan ada tim kerja ini tentu mempermudah. Nah, tim kerja ini adalah dari guru-guru yang Pak, kita berikan kepercayaan kan. Iya, Pak. Nah, itu sehingga mereka bisa menyampaikan informasi pada kepala sekolah. Kemudian kita nanti bisa mencari keputusannya seperti apa. Kita harus bekerja dengan tim tersebut sehingga bisa saran dan pendapat itu bisa kita kumpulkan dan kita bisa menyelesaikannya kan dengan baik. Iya. Artinya kepala sekolah kalau tidak ada timnya akan repot ya, Iya. untuk menyelesaikan pekerjaan apapun ya kan. Iya, Pak. Terkait masalah juga seperti itu ya. Nah, demikian Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti ada tim khusus, Pak ya. Jadi Iya, melibatkan guru-guru, Pak. Iya, teamwork, tim kerja namanya. Tim kerja, baik, Bapak. Iya. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang mungkin ketika Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika terkait dengan kasus tadi, Pak, yang sudah Bapak sampaikan? Nah, dengan adanya kejadian terus permasalahan, salah satunya dilema etika, kasus-kasus yang terkait masalah kerjaannya di sekolah ya kan. Nah, ini menambah wawasan juga, menambah pengalaman juga buat Pak sekolah ya kan. Iya, Pak. Sehingga kasus-kasus seperti ini mungkin bisa diatasin kalau terjadi kan di tempat yang lain. Iya, Pak. Nah, ini sebagai modal juga sebagai kepala sekolah dengan bisa dia menyelesaikan dengan cara-cara yang dia lakukan ya kan, bagaimana dia punya tim kerja ya kan yang baik, kemudian dia bisa mengambil keputusan yang baik dari pengalaman itulah ya kan, sehingga permasalahan apapun yang dihadapinya ke depan itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Secara keseluruhan kita sudah melaksanakan rangkaian wawancara, Pak. Ya. Jadi saya sudah banyak mengambil poin-poinnya, Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga di SD Negeri 80 tidak terjadi kasus-kasus terlebih dalam kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan buat Bapak. Semoga berjalan dengan lancar, Bapak ya. Ya, saya tekankan lagi kan, tidak ada mungkin setiap kehidupan itu tidak ada bermasalah. Pasti ada ya kan. Iya, Pak. Cuman kita bermasalah itu kan berbeda-beda ya kan. Iya, Pak. Tergantung dari siapa kita memang. Baik. Kita mengambil nilai baiknya di situ, segi positifnya, bagaimana kita bisa berbagi, bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Luar biasa sekali, Bapak. Jadi di sini saya akan menyelesaikan kegiatan wawancara ini, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bekerja sama lagi dengan Bapak terkait hal-hal apa yang mungkin perlu digali lebih dalam lagi, Pak ya. Iya, saya mengucapkan juga terima kasih banyak kan, kalau tidak ada komunikasi wawancara kan tidak bisa berkembang. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah memperbolehkan saya datang ke kediaman Bapak untuk melakukan wawancara. Ya, mudah-mudahan ya Pak, kedepannya kita masih bisa menggali lebih dalam lagi, Pak ya, terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan yang ada di sekolah. Ini merupakan pengalaman baru buat saya, Pak. Iya, sama. Dan saya juga terima kasih banyak atas wawancara yang sudah kita lakukan ini, ya nanti bisa kita berkomunikasi lagi dan juga kita bisa berbagi saran pendapat ya, Nak. Iya, Pak. Kebaikan sekolah, Nak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Demikian dan saya pamit, Pak, undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Agus Parman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 80 km 3 Muara Bulian. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu sehat, senang berjumpa dengan Ibu ya Ibu. Iya. Baik Ibu, langsung aja Ibu, maksud dan tujuan saya pada bertemu dengan Ibu pada hari ini yaitu ingin melakukan wawancara Ibu. Ya. Wawancara pertama nih. Nah, wawancaranya itu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin Ibu. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait mungkin ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, bagaimana nanti Ibu menyikapi terkait dengan kasus-kasus tersebut Ibu. Ya, baik Ibu, kita mulai Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama Ibu di sini, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dalam kategori dilema etika atau rujukan moral. Mungkin ada kasus-kasus terbaru nih. Ya, kalau kasus terbaru di sekolah saya itu ya sebenarnya cukup banyak yang berkaitan dengan siswa umumnya. Yang pertama misalnya siswa itu ada sudah sekian bulan tidak hadir ke sekolah, kemudian itu kami lihat karena kondisi kesehatannya. Iya. Kemudian ada juga kasus yang lain, siswa yang membawa senjata tajam. Ada juga kasus lain adalah siswa yang mungkin kehadirannya itu sudah melebihi dari batas ketentuan yang sudah ditetapkan untuk penetapan kenaikan kelas. Berapa kasusnya? Saya tertarik Ibu terhadap kasus yang siswa membawa senjata tajam tadi Ibu. Ya, melanggar tata Iya. tertib itu. Boleh Ibu ceritakan Bu terkait dengan kasus tersebut? Kasus yang ini adalah misalnya adalah siswa saya itu yang laki-laki. Dia baru kelas 7 membawa senjata tajam dan mungkin ya awalnya dia tidak ada bermaksud apa-apa membawa senjata tajam itu adalah katanya sekedar pamer. Bahwa dia punya senjata ini, dia asah, kemudian dia pamerkan dengan kawan-kawannya, tapi ya sambil pamer itu sambil main-mainkan ke arah kawannya sehingga kawannya merasa tidak aman dan melaporkan ke sekolah. Lalu orang tuanya datang melaporkan bahwa anak saya kemarin diancam si A ini tadi katanya. Nah itu yang agak langsung kami tidak tahu kalau anak kami ini ada yang membawa senjata tajam dan langsung ke orang tuanya. Itu yang kasus yang terjadi kaitannya dengan anak kami yang membawa senjata tajam. Baik Ibu, jadi dari pemaparan kasus Ibu tadi ini merupakan termasuk ke dilema etika Bu ya? Nah ya, gini, karena ya aturan sekolah kan dilarang siswa membawa senjata tajam, memakai perhiasan saja dilarang, apalagi membawa senjata tajam. Jelas itu sangat melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah akhirnya ya dengan berbagai pertimbangan kami memanggil juga karena orang tua udah datang ya langsunglah kami cepat selesaikan. Cara menyelesaikannya ya dengan pertama ya kami panggil dulu siswanya benar atau tidak dia membawa senjata tajam, konfirmasi ya. Karena ini baru laporan dari orang tua yang merasa anaknya terancam. Nah, itu. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, terkait pertanyaan wawancara ini. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, contoh tadi ya kasus si anak yang membawa senjata tajam ini. Kami penyelesaiannya sudah kami panggil orang tua, kemudian ya itu ternyata kasusnya itu bukan sekali saja,
ternyata ada juga anak lain yang merasa terancam dengan dia membawa senjata tajam tadi. Akhirnya kami lakukanlah sejenis rapat tentang bagaimana sikap kami untuk anak yang membawa senjata tajam ini tadi. Awalnya juga tetap kami ambil keputusan itu adalah memanggil orang tuanya. Lalu sikap kami kemudian melakukan musyawarah dengan guru, menentukan apa baiknya tindakan kami untuk anak ini tadi. Karena satu sisi, apalagi pas saat penentuan kenaikan kelas nih, oh ini bu anaknya kemarin bawa senjata tajam begini-begini, kan banyak alasan guru yang menyudutkan anak ini. Ada juga guru lain yang berpendapat, tapi kan dia udah berubah, dia juga ini kasihan kalau dia tidak naik kelas nanti dia begini ya, malah tambah tidak karuan sikapnya. Akhirnya ya kami ambillah keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan, karena semua guru itu benar pendapatnya. Akhirnya kami tetap menaikkan anak ini dengan salah satu catatan melakukan pembinaan di kelas 8. Seperti itu Bu ya. Ya, karena kalau dia tidak naik kelas, tampaknya dampaknya lebih buruk. Ya, Bu, ya. Makanya tetap dia naik kelas, tetapi dengan catatan ada pembinaan wali kelas berikutnya. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini terkait dengan hal-hal yang dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya, biasanya pertama setelah ada kasus, kami lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang bisa diselesaikan di sekolah langsung dengan guru piket hari itu atau guru mata pelajaran saat itu, langsunglah diselesaikan. Tapi kalau kasusnya sudah agak lebih kompleks, maka biasanya kami misalnya diawali dengan dari wali kelas, melibatkan guru BK, kemudian nanti guru BK juga mungkin memanggil orang tua. Sudah manggil orang tua, barulah diambil keputusan bagaimana prosedur baiknya, dan di situ juga dilibatkanlah kepala sekolah untuk menentukan keputusan berikutnya. Prosedurnya Bu ya. Baik. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang Ibu anggap merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya ini sebenarnya kalau dari pihak sekolah ya aman ya, orangnya ada di sekolah itulah. Kalau tokoh masyarakat bisa saja, misalnya ini kami biasanya kalau penyelesaian masalah itu yang tingkat kasusnya udah sangat kompleks, melibatkan aparat desa setempat, misalnya Babin Kaptipmas, Pak Kades, Pak RT, karena kaitannya ya dengan masyarakat, maka melibatkan mereka juga. Nah, tantangannya malah justrunya datangnya dari orang tua. Orang tua ketika kami melakukan panggilan, kadang ya sudah panggilan keberapa, sudah ada misalnya ini jika tidak hadir maka kami anggap siswa tersebut mengundurkan diri, baru orang tua itu datang. Kalau baru sekali panggilan dianggapnya biasa saja. Nah, itu yang menjadi tantangan kami, kadang menentukan atau memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, malah justru agak sulit. Dan kalau yang kaitannya dengan anak-anak yang bermasalah, tapi kalau biasanya anak-anak yang ya sekedar tentang pembelajaran aman ya, tidak begitu sulit melibatkan orang tua. Tapi kalau ada kasus, orang tua itu langsung agak sudah merasa bagaimana ya, mungkin tidak usah hadir. Iya Bu. Ya, itu. Baik Bu. Baik Ibu, dari perbincangan kita ini semakin seru Bu ya, Iya. terkait dengan kasus yang Ibu sampaikan tadi. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat Ibu, atau memiliki sebuah jadwal yang mungkin ada prosedurnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Ya. Kalau kasusnya itu ya datangnya dia di kelas, biasanya langsung diselesaikan oleh guru kelas atau guru piket. Tapi kalau kasusnya sudah agak luas, melibatkan orang tua, nah itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari atau 2 hari.
harus panggil juga orang tua, apalagi sempat itu permasalahannya antara 2 orang anak atau lebih. Kadang menunggu ke semua orang tua hadir itu agak lama, jadi kami punya rentang waktu paling lama 1 minggu itu harus selesai kasus ini. Kalau ya makanya ada istilah sejenis apa ya, instruksilah ke anak kalau orang tuanya harus datang pada hari ini, kalau tidak bagaimana gitu kan. Iya. Karena kalau nurutin ada beberapa anak tuh orang tuanya ya kadang ya nunggu kesempatannya yang bisa datang ke sekolah, akhirnya waktunya jadi tambah molor. Nah ini untuk kasus-kasus yang biasanya ada yang lebih kompleks lah gitu kan. Nah, jadi seminggu lah paling lama kalau emangnya. Memang ada jadwalnya Bu ya. Jadwal tuh ya tidak ini ya, tidak pasti, itu tergantung orang tuanya tepat waktu atau tidak ketika kita panggil. Nah, kalau semakin cepat datang semakin cepat selesai. Bu ya. Iya. Nah Bu, dari penyampaian terkait dengan jadwal dalam pengambilan keputusan tadi, nah di sini Bu, terkait dengan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika ini Bu? Kalau orang-orang yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan Iya, itu adalah orang-orang terdekat saya, yaitu guru dan tenaga administrasi. Iya. Nah, ketika ada kasus yang memang harus segera diselesaikan, biasanya mereka lah tempat saya berdiskusi. Iya. Ya, kami sama-sama berdiskusi menyelesaikan kasus ini. Lalu kalau kasusnya tidak selesai Iya. atau masih butuh pertimbangan orang lain, yang kami cari adalah bapak pengawas kami. Jadi pengawas. melibatkan pengawas, meminta keputusannya, walaupun mungkin waktu itu pengawas tidak bisa hadir, ya minimal via telepon, sehingga ada pertimbangan dari pengawas. Jadi guru yang teman sejawat, kemudian lagi pengawas. Kalau ke dinas kami berharap tidak sampai kasusnya ke dinas. Gitu. Cukup diselesaikan di sekolah. Di sekolah, iya tuh. Jangan sampai tahu orang lain lah kan. Iya Bu. Iya. Nah ini Bu ya, ini pertanyaan terakhir nih Bu, ya Bu ya, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu. Nah di sini Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Bu, dari awal Ibu sudah menceritakan, nah, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang Ibu rasa dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini sebuah menjadi pembelajaran atau sebuah pengalaman Ibu? Ya, pengambilan keputusan kepala sekolah itu tidak mutlak langsung ada hari itu. Iya. Biasanya ya kita lihat dulu tata tertib sekolah kita, apakah ada yang istilahnya aturan tentang pengambilan keputusan jika siswa melakukan suatu pelanggaran atau apa. Selanjutnya pengambilan keputusan yang lain yaitu melalui itu adalah musyawarah dulu antara guru dengan kepala sekolah dan tenaga administrasi. Keputusan berikutnya lagi diperkuat dengan adanya misalnya dukungan dari pengawas pembina. Jadi kalau bisa kasusnya diselesaikanlah hari itu dengan guru di kelas itu, lalu dibantu piket, dan kalau memang kejadiannya itu membutuhkan apa istilahnya penyelesaian lebih lanjut yang melibatkan orang lain, maka biasanya akan menyusul undangan berikutnya ke orang tua dan pihak-pihak terkait. Oh seperti itu ya, luar biasa Ibu, banyak sekali pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Itulah mampunya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu atas peluangan waktu Ibu melaksanakan wawancara dengan saya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan bersama keluarga Bu ya. Kemudian saya berharap juga dan mendoakan sekolah Ibu SMP Negeri 22 Batanghari semakin maju ya, semakin eksis tentunya Bu ya, khususnya di Batanghari dan provinsi maupun nanti kalau ada ke tingkat nasional juga Bu ya, kalau ada ya ada event-event tertentu Bu ya. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya. Saya mungkin pamit Bu. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.